Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Jadi qala al-mu'allif hafizahullah qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala salisan hujjati af'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-aslu fi hujjati af'alihi hujjiyati Al-aslu fi hujjati af'alihi sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min al-adillatil amati ad-dalati ala hujjiyati sunnati. Idil af'alu qismun min aqsami sunnati thumma inna hunaka adillatan tadullu ala wujubil iktida'i bihi sallallahu alaihi wasallam wa mutaba'atihi af'alihi ala wajhil khususi wa min dzalika al-alifu qaluhu ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Qala Ibnu Katsir hadhihi al-ayatu aslun kabirun fi ta'assi fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi. Wa qauluhu ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyyi al-ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Qala Ibnu Taimiyah wa dzalika li anna al-mutaba'ata ayyuf'ala mislu ma fa'ala ala al-wajhi alladhi fa'ala. Fa idza fa'ala fi'lan ala wajhil ibadati syuri'a lana an naf'alahu ala wajhil ibadati wa idza qasada takhsisa makanin aw zamanin fil ibadati khassasnahu bidzalika. Wa af'aluhu sallallahu alaihi wasallam aqsamun likulli qismin minha hukmun yakhussuhu. Wa qabla bayani hadhihi al-aqsami la budda min takriri usuli arba'ati. Nah, pembahasan yang ketiga adalah tentang kehujahan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Rasul adalah hujjah sebagaimana sabda Rasul adalah hujjah. Al-aslu dalil. Asal di sini maknanya dalil. Karena asal secara bahasa adalah mabuni alaihi ghairuhu, sesuatu yang jadi dasar bagi yang lain. Sedangkan secara istilah maka asal itu memiliki banyak makna. Misal dalil semacam dalil kalimat ini, al aslu fi hujjati af'ali rasul ma taqaddama minal adillah. Asal di sini maknanya dalil. Demikian juga asal bisa maknanya kaidah. Demikian juga asal bisa maknanya adalah al-qaul al-arjah. Nah, al-asal di sini kita jumpai istilah asal, dan asal di sini maknanya dalil. Dalil fi hujjati af'alihi sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Nabi adalah hujjah adalah berbagai dalil yang bersifat umum yang telah lewat yang menunjukkan bahasanya sunnah adalah hujjah. Karena perbuatan Nabi adalah salah satu bagian dari sunnah. Kemudian ada gunakan di sini makna yang tepat diterjemahkan dengan ada. Jangan diterjemahkan dengan di sana. Kemudian inna hunaka ada adillah dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil ala wajhil khusus yang bersifat khusus. Maka dalil hujjatul af'al itu ada dua, ada adillah ammah dan ada adillah
khassah. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, berharap untuk berjumpa Allah dan hari akhir. Ayatnya adalah dalil bahwasanya perbuatan Rasul adalah hujah berdasarkan keterangan Ibnu Katsir tentang maknanya. Ibnu Katsir mengatakan tentang makna ayat ini, ayatnya adalah aslun kabirun, adalah dalil yang sangat-sangat penting. Ada dalil yang sangat-sangat penting. Asal di sini maknanya dalil yang sangat-sangat penting fi ta'asi bi Rasulillah, tentang masalah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teladani Rasul dalam sabdanya, dalam perbuatannya, dan dalam keadaannya. Maka ayat ini kata Ibnu Katsir mencakup perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suri teladan di sini ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan untuk kita, suri teladan dalam perbuatan beliau di samping dalam ucapan beliau. Dan hari akhir disebut hari akhir karena dia adalah la yauma ba'dahu, tidak ada lagi hari setelahnya. Atau dia disebut hari akhir karena itu adalah akhir fase kehidupan manusia. Nah, di akhir fase kehidupan manusia, setelah di janin, setelah di dunia, setelah di barzakh, mungkin terakhir adalah akhirat, maka disebut yaumul akhir. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Seorang nabi yang ummi dinisbatkan kepada al-um. Yang dimaksud ummi adalah keadaan seorang yang tidak tahu apa-apa, sebagaimana dia ketika dia lahir dari ibunya. Ketika dia lahir dari ibunya, maka ummi dinisbatkan kepada al-um, orang yang tidak tahu apa-apa, karena sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya, karena tertutup darinya sumber ilmu pengetahuan, yaitu membaca dan menulis. Maka keadaan dia adalah tidak ubahnya sebagaimana yang baru lahir dari ibunya, karena tertutupnya sumber ilmu pengetahuan, yaitu membaca. Maka membaca adalah sumber ilmu pengetahuan yang sangat-sangat penting. Demikian juga mencatat ilmu yang telah didapatkan. Ini adalah cara belajar dan cara supaya orang itu mendapatkan ilmu yang sangat-sangat penting. Oleh karena itu, maka orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis itu tak ubahnya bagikan bayi yang baru lahir, yang tidak tahu apa-apa. Makanya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis disebut al-ummi, disebut al-ummi. Itu sebabnya kenapa dipilih nisbah kepada al-um, untuk orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimati, dan dia nabi tersebut adalah seorang yang beriman kepada Allah dan firman-firman Allah. Mahalus syahid di sini, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Maka ikutilah dia di sini mencakup ikutilah sabdanya dan ikutilah perbuatannya. La'alakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Maka hidayah ada pada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ada pada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mencari hidayah namun dengan cara selain tersebut, selain mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mengikuti manusia, mengikuti organisasi, mengikuti pendapat orang, maka dia tidak mendapatkan hidayah namun mendapatkan dhalalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hidayah dengan mengikuti Nabi, bukan mengikuti manusia si A dan si B selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapapun tinggi ilmunya, betapapun besar namanya, dan betapa agung orangnya. Mereka bukanlah orang yang Allah syaratkan menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah.
apalagi mengikuti ya, artis dan penyanyi. Ibnu Taimiyah mengatakan wadzalika li anal mutaba'ah, dan hal tersebut karena ittiba. Apa itu definisi ittiba? Ini terdapat perkataan Syekhul Islam tentang definisi ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba Nabi ayif ala mislu ma fa'ala ala wajhil ladzi fa'ala. Ini definisi ittiba. Ayif ala mislu ma fa'ala, dilakukan semisal apa yang Nabi lakukan, namun ala wajhil ladzi fa'ala, dalam bentuk yang Nabi lakukan. Maka ittiba ada dua macam. Maka supaya disebut ittiba ada dua sisi yang harus dipenuhi. Bagaimana nanti akan dijelaskan. Nanti ada penjelasannya. Namun secara singkat kita lihat di sini definisi ittiba dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahasanya ittiba itu mengandung dua unsur. Pertama, melakukan perbuatan Nabi, ya, perbuatan yang Nabi lakukan kita lakukan. Kemudian yang kedua, sebagaimana niat Nabi melakukan perbuatan tersebut. Apakah Nabi meniatkannya sebagai ibadah, maka kita niatkan sebagai ibadah. Kalau orang itu muteri Ka'bah, niatnya cuma lihat-lihat gimana Ka'bah, muter itu toh Ka'bah, maka bukan kurbah, bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak dia melakukan apa yang Nabi lakukan, yaitu muter Ka'bah, namun tidak sebagaimana tujuan Nabi melakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Namun tujuannya apa? Wah, saya pengen lihat-lihat di Ka'bah. Nabi masuk ke dalam Ka'bah untuk sholat di dalam Ka'bah. Ada orang masuk dalam Ka'bah, dia apa ya cuma pilih dari jalan muter, disebut keluar. Maka ini tidak ittiba. Karena ittiba perbuatannya sama dan niatnya sama. Jika niatnya ibadah maka ibadah. Jika niatnya Nabi mengerjakan perbuatan tersebut bukan ibadah, maka jangan diniatkan sebagai ibadah. Nabi melakukan satu perbuatan tidak diniatkan ibadah, maka jangan meniatkannya sebagai ibadah. Nabi memakai satu jenis pakaian yang itu umum dan tersebar di masa Nabi. Apa maksud Nabi memakai pakaiannya? Apakah Nabi beribadah dengan model pakaian tersebut? Tidak. Nabi ya karena itulah yang umum. Nabi tidak menyelisihi tradisi selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka Nabi memakainya. Adapun model pakaiannya Nabi tidak berniat dan bermaksud untuk beribadah takarub kepada Allah dengan model pakaian tersebut. Maka orang yang melakukan perbuatan tersebut namun niatnya takarub kepada Allah, maka dia tidak ittiba. Dia memakai pakaian, jenis pakaian yang Nabi pakai. Namun Nabi memakainya tujuannya tidak takarub, ini tujuannya takarub. Apakah ini ittiba? Sebenarnya ini bukan ittiba. Karena ittiba harus mengandung dua sisi. Melakukan perbuatan yang Nabi lakukan. Yang kedua adalah ketika melakukan perbuatan tersebut memiliki niat bagaimana niat Nabi melakukannya. Fa idza fa'ala fi'lan, maka jika Nabi melakukan satu perbuatan yaitu ala wajhil ibadah, dengan tujuan, dengan niat beribadah kepada Allah, maka disyariatkan bagi kita untuk melakukannya. Nah ini unsur pertama, ala wajhil ibadah, dengan niat yang sama dengan niat Nabi, yaitu mendekatkan kepada Allah. Dan jika Nabi SAW mengkhususkan tempat tertentu untuk ibadah semacam Ka'bah untuk tawaf, atau waktu tertentu untuk ibadah, misalnya Ramadan untuk puasa Ramadan, puasa wajib, maka khususnya bidzalik, maka kita khususkan dengan hal tersebut. Dan demikian di Majmu' Fatawa jilid yang pertama. Dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada beberapa macam. Setiap macam dari perbuatan Nabi itu mempunyai hukum khusus. Dan sebelum menjelaskan macam-macam tersebut, maka labuddah haruslah mintakir kita tetapkan dan kita camkan 4 usul, 4 kaidah. Usul di sini jama' asal di sini maknanya kaidah.
Asal di sini maknanya kaidah. Tadi kita jumpai asal maknanya dalil. Sekarang di sini kita jumpai asal maknanya kaidah. Al-asl al-awwal anna al-wajib ala hadhihi ummati mutaba'atun nabiyha sallallahu alaihi wasallam wa ta'assi bihi fi af'alihi wa aqwalihi wa ahwalihi wa luzum amrihi wa ta'atihi. Hadha huwal aslu. Bahasanya kewajiban seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ittiba' Nabi, meneladani Nabi dalam perbuatannya, perkataannya dan keadaannya, dan komitmen dengan perintah Nabi dan mentaati Nabi. Inilah hukum asalnya. Inilah kaidahnya. Atau al-asal di sini maknanya istishab, hukum asalnya. Hadza wal aslu, inilah al-aslu. Adapun itu khususiyah Nabi yang tidak boleh dicontoh, maka ini adalah di luar hukum asal. Ada perbuatan Nabi yang tidak boleh dicontoh, namun ini di luar hukum asal. Hukum asalnya adalah perbuatan Nabi itu semuanya dicontoh. Nah, semuanya dicontoh. Maka asal di sini maknanya istishab, hukum asal. Maknanya maka tadi kita jumpai asal dengan makna dalil, kemudian asal dengan makna kaidah, kemudian di sini hadza wal asal. Asal di sini maknanya istishab, hukum asal. Maka hukum asal Nabi adalah diikuti, wajib diikuti. Adapun ada khususiyah, maka ini pengecualian. Dan pengecualian harus ada dalilnya. Orang tidak sembarangan mengatakan oh ini khususiyah tanpa dalil. Nah, sedikit. ويدخل تحت هذا الأصل أولا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له فإن الأمة تشاركه ما لم يثبت الاختصاص. قال ابن تيمية ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. ثانيا يدخل تحت هذا الأصل أفعاله صلى الله عليه وسلم فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما خصه الدليل. ثالثا ويدخل تحت هذا الأصل أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لها فإن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء به في أفعاله لأن أفعاله قد تكون خاصة به صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية وطاعة الرسول فيما أمرنا به وطاعة الرسول فيما أمرنا به والأصل الذي على كل مسلم أن يتعمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله وإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به. الأصل الثاني أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تدل على حكم هذه الأفعال بالنسبة له صلى الله عليه وسلم
ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إباحته في أدنى الدرجات وقد يدل على الوجوب والاستحباب ولا يدل على الكراهة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز إذ يحصل التعصي به بأفعاله بل فعله لشيء ينفي كراهته. Nah, wa yadkhulu dan termasuk di bawah hadal asal kaidah di atas. Ya, asal di sini maknanya kaidah itu. Kaidah di atas itu memuat beberapa poin. Poin yang pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala pada nabinya dan larangan Allah Subhanahu wa taala pada nabinya, maka kita wajib mengikutinya. Karena umat itu berserikat dengan Nabi dalam hal tersebut selama tidak terdapat pengkhususan. Ibnu Taimiyah mengatakan, oleh karena itu pendapat jumhur ulama umat Islam bahasanya Allah Subhanahu wa taala jika memerintahkan Nabi dengan satu perintah atau melarang Nabi dengan satu larangan, maka umat Islam adalah meneladaninya dalam hal tersebut selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi. Ya, perintah Allah untuk Nabi itu adalah perintah untuk seluruh umatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul a'udzu birabbin nas, katakanlah apakah perintah Allah kepada Nabi adalah perintah untuk seluruh umatnya, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pendapat jumhur. Demikian pendapat jumhur ulama. Maksudnya perintah di sini disampaikan oleh Syekhul Islam, ini pendapat jumhur. Maksudnya perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk seluruh umatnya. Alasannya apa? Dalilnya apa? Karena Nabi adalah teladan. Untuk umat. Maka jika pemimpinnya sudah diperintah, maka anak buahnya mengikuti. Dan kita anak buah. Pemimpinnya sudah diperintah untuk demikian, maka kita anak buah mengikuti pemimpin. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Di sini ada penegasan, ini adalah statusnya pendapat jumhur. Kemudian yang kedua, poin yang kedua termasuk dalam kaidah di atas adalah perbuatan Nabi. Maka umat Islam tata'asa beruswah meneladani perbuatan Nabi, kecuali terdapat dalil yang mengkhususkan kalau itu perbuatan Nabi yang tidak boleh diikuti, semacam beristri lebih dari 4. Ini perbuatan Nabi yang tidak boleh diikuti karena terdapat dalil yang mengkhususkannya. Kemudian termasuk dalam kaidah di atas adalah perintah Nabi kepada umatnya dan larangan Nabi terhadap umatnya. Karena mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib dan kewajibannya bersifat umum dan mutlak. Bahkan mentaati Nabi dalam perintah-perintah Nabi itu lebih ditekankan daripada menadani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan-perbuatan Nabi. Karena perbuatan-perbuatan Nabi itu ada kemungkinan khusus untuk Nabi, berbeda dengan sabda Nabi. Yang disampaikan di sini sabda Nabi, perintah Nabi, larangan Nabi itu lebih ditekankan ya, daripada perbuatan Nabi. Kenapa? Karena perbuatan Nabi itu ada kemungkinan khususiyah. Tapi kalau Nabi perintah, maka tidak ada kemungkinan khususiyah. Karena dalam perintah Nabi tidak ada kemungkinan khususiyah, maka perintah Nabi itu lebih ditekankan daripada untuk dilaksanakan dibandingkan perbuatan Nabi. Sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah, dan mentaati Rasul dalam perintah yang Rasul berikan pada kita wal aslu. Inilah hukum asal. Ya, mentaati Rasul adalah hukum asal. Mentaati Rasul dalam apa yang Rasul perintahkan adalah hukum asal. Taat adalah hukum asal. Asal di sini maknanya istishab, hukum asal. Ada hukum asal ala kulli muslim yang jadi kewajiban setiap muslim untuk bersengaja melakukan yaitu taat pada Rasul. Dan taat pada Rasul adalah sebab sa'adah, sebab bahagia di dunia dan di akhirat.
Bagaimana meninggalkan taat pada Rasul adalah sebab celaka, sebab sengsara, sebab menderita di dunia dan di akhirat. Wa ta'atu fi amrihi, dan mentaati Nabi dalam perintah Nabi, aula bina, lebih layak untuk kita lakukan daripada mencocoki Nabi dalam perbuatan Nabi yang Nabi tidaklah memerintahkan kita untuk mencocoki Nabi fihi dalam perbuatan tersebut. Dan ini adalah bittifaqil muslimin. Maka di sini Syekhul Islam menyampaikan klaim ijma bahwasanya mentaati perbuatan itu aula, mentaati perintah Nabi itu aula daripada mentaati atau mengikuti perintah Nabi itu aula daripada mengikuti perbuatan Nabi yang Nabi tidak nyuruh umatnya untuk mencocoki Nabi untuk mengikuti perbuatan tersebut. Bahkan beliau tegaskan lagi, walam yatanazza'il ulama, dan ulama tidak berselisih. Artinya ijma. Bahasanya perintah Nabi aukadu min fi'lihi, itu lebih ditekankan untuk kita perhatikan dan kita lakukan daripada perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi boleh jadi adalah khusus untuk Nabi. Ada kemungkinan. Karena ada kemungkinan ini, maka ini melemahkan asal iktidak. Dan ada kemungkinan boleh jadi ini khususiyah. Waqad yakunu mustahaban, dan perbuatan Nabi boleh jadi adalah mustahab. Sedangkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kita, maka itu adalah agama, bagian dari agama Allah yang kita diperintahkan untuk menjalankannya. Perdana. Al-Asl-Tsani anna af'alahu sallallahu alaihi wasallam tadullu ala hukmi hadhihi al-af'ali binisbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Fa fi'lun nabi sallallahu Al-asl tsani, asal yang kedua, bahasanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadulu menunjukkan atas hukum perbuatan tersebut untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mubahnya perbuatan tersebut fi adna darajat, dalam derajat yang paling ringan. Kalau Nabi melakukannya, maka berarti boleh dilakukan. Minimal, hukum paling minimal dari perbuatan Nabi adalah mubah. Nah, tidak makruh atau apalagi haram. Jika Nabi melakukan satu perbuatan, maka hukum minimal dari perbuatan tersebut minimal. Kemungkinan yang paling jelek, hukumnya adalah mubah. Pokoknya dulu alal wujub, bahkan terkadang menunjukkan hukum wajib, wal istihbab, bahkan terkadang menunjukkan hukum anjuran. Semacam perbuatan Nabi yang dilakukan terus menerus. Nah, ini sebagian ulama punya kaidah, kalau perbuatan Nabi yang dilakukan terus menerus tidak pernah ditinggalkan, itu menunjukkan hukum wajib. Meskipun pendapat yang kuat tidak. Perbuatan Nabi sekalipun terus menerus, cuma tetap menunjukkan hukum istihbab. Namun ala qaul, maka perbuatan Nabi yang dilakukan terus menerus, Nabi tidak pernah meninggalkannya, itu bukan hukum wajib. Ala qaul, menurut satu pendapat. Walatul alal karahah, dan perbuatan Nabi sama sekali tidak mungkin menghasilkan hukum makruh. Nabi melakukan perbuatan ini, maka melakukan perbuatan ini hukumnya makruh. Ini tidak mungkin. Hukum asalnya tidak mungkin. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yaf'alul makruh, tidak mungkin melakukan satu hal yang makruh. Tidak mungkin melakukan satu hal yang makruh dengan tujuan untuk menjelaskan bolehnya. Karena akan terwujud ta'asi menadani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perbuatan-perbuatan Nabi. Bahkan
fi'luhu li syai', perbuatan yang dilakukan ketika Nabi melakukan satu perbuatan, maka itu yanfi meniadakan hukum makruh untuk perbuatan tersebut. Ini asalnya. Asalnya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu meniadakan hukum makruh. Namun ini tidak bersifat mutlak, bagaimana di footnote, bagaimana di catatan kaki. Dijelaskan, fi'luhu sallallahu alaihi wasallam syai'an fil karahata haitsu la mu'aridha lahu wa illa faqat yaf'alu syai'an thumma yaf'alu khilafahu li bayanil jawazi. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sesuatu itu meniadakan hukum makruh kapan? Ketika tidak ada dalil yang menentangnya. Wa illa, jika tidak, ya, jika ada dalil yang menentangnya, maka boleh jadi perbuatan tersebut hukumnya makruh. Faqad yaf'alu, maka terkadang Nabi melakukan sesuatu, kemudian Nabi melakukan perbuatan yang menyelisihinya, li bayanil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya. Semacam wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marotan, cuma semuanya sekali semua, atau marotain semuanya 2 kali semua. Qala ahlul ilmi, para ulama mengatakan inna dzalika kana afdal fi haqqihi min at-taslis li bayani tasyra'i. Bahasanya yang Nabi lakukan itu berwudu cuma sekali, pernah praktek dilihat sahabat wudu sekali atau wudu semuanya 2 kali, itu adalah yang lebih afdal. Itu adalah yang lebih afdal untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada berwudu 3 kali 3 kali. Karena apa? Li bayani tasyra'. Yang paling afdal bagi kita, wudu adalah 3 kali 3 kali, kecuali kepala sekali. Yang afdal bagi kita wudu adalah 3 kali 3 kali. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah wudu 3 kali 3 kali, pernah wudu sekali sekali, pernah wudu 2 kali 2 kali. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perbuatan tersebut, ya, perbuatan wudu sekali-sekali ini untuk Nabi, wudu sekali-sekali untuk Nabi itu mustahab. Nabi wudu, Nabi praktek wudu dilihat sahabat sekali-sekali itu mustahab untuk Nabi dan jawaz untuk kita. Kenapa mustahab untuk Nabi? Karena jika Nabi tidak demikian, maka umat tidak tahu adanya syariat wudu sekali-sekali. Wudu sekali-sekali umat nggak tahu. Kalau Nabi tidak praktek wudu 2 kali 2 kali, maka umat tidak tahu kalau masuk ada syariat wudu semua 2 kali 2 kali. Maka ketika Nabi berwudu sekali-sekali atau Nabi berwudu 2 kali 2 kali, maka wudunya Nabi 2 kali 2 kali itu mustahab untuk Nabi fi haqqin Nabi, dan jawaz fi haqqina, itu afdal untuk Nabi, itu lebih afdal untuk Nabi, itu mustahab, ya, atau bahkan mungkin bisa derajat wajib, ya. Afdal untuk Nabi boleh jadi bermakna mustahab atau bermakna wajib, karena seandainya Nabi tidak praktek demikian, maka umat tidak tahu adanya syariat demikian. Itu lebih afdal fi haqqin Nabi. Dan untuk kita apa hukum melakukan perbuatan ini, wudu sekali-sekali ini jawaz, ya, melakukan yang mafdul, sesuatu yang kurang afdal, karena yang afdal adalah 3 kali 3 kali. Nabi pernah menghajat membelakangi kiblat dalam Hidatul Akbar. Itu kalau kaitan sama ini berarti mubah. Ya, tentang hal tersebut sebagian ulama memahami itu demikian, menunjukkan bolehnya, dan sebagian ulama memahami itu khususiyah Nabi. Sebagian ulama memahami itu khususiyah Nabi, sebagaimana ya, pendapat terakhir yang ditulis Abdul Basam, sebagaimana Al-Albani, nah itu khususiyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita
Tidak. Ya, terlarang. Menurut ada kaul, ada hadis tersebut dipahami oleh para ulama dengan beberapa pemahaman. Ada yang mengatakan itu menunjukkan mubah fi haqqi Nabi wa fi haqqi ummatihi. Ada juga ulama yang mengatakan itu khususnya untuk Nabi, sehingga itu cuma boleh untuk Nabi, sedangkan kita berlaku hukum lain, yaitu tidak boleh membelakangi dan menghadap. Ya, ada khilaf dalam masalah ini yang bagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Ya. Maka di sini faqad yaf'alu syai'an, terkadang Nabi melakukan sesuatu, yaitu berwudu 3 kali, tsumma yaf'alu khilafahu. Kemudian melakukan perbuatan yang menyelisihinya, yaitu berwudu 2 kali atau berwudu sekali. Apa tujuan berwudu sekali ini? Berwudu 2 kali padahal Nabi telah melakukan berwudu 3 kali, bahkan menjelaskan afdalnya li bayanil jawaz, untuk menunjukkan mubah. Nah, tadi disampaikan bahasanya perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meniadakan kemakruhan ini dengan catatan ketika tidak ada mu'arid, tidak ada dalil yang menentangnya. Dan jika terdapat dalil yang menentangnya, maka hasil kompromi, salah satu kompromi adalah mengatakan ini hukumnya adalah makruh. Bagaimana kompromi tentang masalah mandi dengan sisa perempuan, laki-laki mandi dengan sisa perempuan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang laki-laki untuk mandi dengan sisa perempuan, sisa mandi yang dipakai oleh perempuan. Namun kemudian di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dari sisa Maimunah. Maka perbuatan Nabi menunjukkan bolehnya mandi dengan sisa perempuan. Kemudian terdapat dalil yang menunjukkan terlarangnya mandi dengan laki-laki mandi dengan sisa air mandi yang digunakan oleh perempuan. Ulama kemudian berselisih pendapat tentang menyikapi dua hadis ini. Ya, pendapat yang dinilai kuat, bagaimana seperti yang dipilih oleh Mustafa Al-Dawi di Jami' Ahkam Nisa, sebelumnya dipilih oleh Sun'ani di 10 Salam. Kesimpulannya adalah mandi dengan sisa perempuan hukumnya makruh. Maka di sini kita hukumi perbuatan Nabi melakukan satu hal yang makruh fi haqqina. Maka ini tidak bertentangan dengan penjelasan di atas bahwasanya perbuatan Nabi itu meniadakan hukum makruh. Kenapa? Karena ini bersyarat. Perbuatan Nabi terhadap sesuatu itu meniadakan hukum makruh jika tidak ada dalil yang menentangnya. Ketika dapat dalil yang menentangnya, maka kita jumpai dua dalil yang nampaknya bertentangan, maka salah satu komprominya adalah menunjukkan itu hukum makruh. Bagaimana tadi juga yang ditanyakan tentang masalah membelakangi kiblat. Sebagian ulama mengkompromikan antara larangan untuk membelakangi kiblat dan perbuatan Nabi buang hajat dengan membelakangi kiblat. Sebagian ulama mengkompromikan dengan mengatakan membelakangi kiblat hukumnya makruh, tidak haram. Kompromi dari dua hal ini. Maka di sini perbuatan Nabi dari penjelasan ini, contoh ini, maka perbuatan Nabi membelakangi kiblat itu menunjukkan hukum satu hal yang hukumnya makruh fi haqqina. Meskipun itu sebenarnya tidak makruh fi haqqin Nabi. Itu tidak makruh fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makruh fi haqqina. Makruh untuk kita, untuk Nabi makruh enggak. Untuk Nabi tidak makruh. Kenapa? Seandainya Nabi tidak melakukan demikian, maka umat tidak tahu adanya syariat semacam itu, adanya aturan semacam ini. Maka untuk Nabi itu boleh jadi adalah aula, karena itu libayani syariat. Nah. Dan al-aslu asalis pertama. Al-asalis anal ulama'a qad ikhtalafu fi umuri fi'liha sallallahu alaihi wasallam hal hiya min khasa'isihi am lil ummati an taf'alahu an taf'alaha wa dhalika mithlu tarkihi li salati 'ala al-ghalib
ودخوله 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 في الصلاة إماما بعد أن صلى في الناس غيره. وكذلك فإن العلماء اختلفوا في بعض أفعاله، هل الاقتداء بها يكون في نوع الفعل أو في صنفه، لأنه صلى الله عليه وسلم قد يفعل الفعل بمعنى يعم ذلك النوع وغيره. مثال ذلك انسجامه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، ثم التأسي به هل هو مخصوص في الحجامة أو المقصود إخراج الدم على الوجه النافع. ومن ذلك أن الغالب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه لبس الرداء والإزار. فهل الأفضل لكل أحد أن يرتدي ويتأزر ولو مع القميص، أو الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء. وهذه موادع تتعلق بمسألة الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله، وهي في حاجة إلى اجتهاد ونظر واستدلال وفقه. Nah, kemudian al-aslu as-salis, bahasanya para ulama berselisih pendapat berkaitan dengan berbagai perkara yang Nabi lakukan, apakah itu khusus untuk Nabi ataukah umat boleh melakukannya. Li di sini bimakna ibahah. Amlil ummati antaf'alah. Lam di sini bimakna ibahah. Jika kita terjemahkan, ataukah umat boleh mengerjakannya. Nah, makna lam itu kalau dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab usul fikih, terkadang maknanya adalah ibahah. Bagaimana makna ala kalau dalam kitab fikih dan kitab-kitab usul fikih itu bisa maknanya adalah wujub. Amlil ummati, apakah umat boleh mengerjakannya. Wadhalika dalam tersebut semisal Nabi SAW tidak mensolati jenazah sahabat yang melakukan hulul, dan Nabi SAW masuk ke dalam sholat sebagai imam, padahal setelah ada orang lain yang jadi imam sholat memimpin manusia, yaitu Abu Bakar. Apakah boleh diikuti semacam ini? Abu Bakar telah sholat bersama para sahabat jadi imam, dan Nabi datang, kemudian Nabi yang meneruskan jadi imam, Abu Bakar jadi makmumnya Nabi. Nah, apakah semacam ini boleh dicontoh orang lain? Apakah boleh orang lain dicontoh oleh imam tetap, yang maju imam bukan tetap, atau imam tetapnya datang terlambat kemudian praktek sebagaimana Nabi tadi? Nah, itu boleh apa tidak? Di sini dikatakan ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, berarti karena dikatakan ada khilaf, ya, kemungkinan berarti ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Demikian juga para ulama berselisih pendapat untuk sebagian perbuatan Nabi, apakah menadani Nabi dalam hal tersebut adalah dalam nau'ul fi'li ataukah dalam jinsul fi'li. Apa ini terjemahnya? Pokoknya jenis itu lebih luas daripada nau'. Jenis itu lebih luas daripada nau'. Ya, sama-sama maknanya macam, tapi kalau jenis itu macamnya itu lebih luas daripada nau'. Kalau bahasa Indonesia apa? Macam dan bertingkat.
Kalau kalau bab ada bab sama ada subbab. Kalau macam temannya apa? Sub macam. Tidak ada ya? Hah? Apa bahasa Indonesianya? Macam teman. Ini yang lebih rendah, ini yang lebih luas. Ya, kalau apa? Dalam bahasa Indonesia ada itu. Apa? Kalimat yang apa? Ordinat, subordinat apa ya? Hah? 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 Makhluk. Apa? Makhluk. Maka ini bisa jadi makhluk hidup, makhluk mati, makhluk hidup. Nah ini maka makhluk makhluk apa? Makhluk hidup itu namanya dalam bahasa Indonesia namanya karena dia membawa manusia, hewan dan tumbuhan misalnya makhluk hidup membawa hewan dan manusia ini disebut apa? Hah? Subordinat atau apa? Nah, terus makhluk itu yang cakupannya lebih luas itu disebut ordinat atau apa? Saya lupa. Hah? Bukan, hiponim itu kan kesamaan dalam hipo apa? Hah? Kata umum kata khusus. Hiponim sama hipernim. Oh, ada sinonim. Ya ya. Ya semacam itu. Ada hipernim sama hiponim. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang melakukan satu perbuatan lima dan karena satu makna, satu maksud yang maksud tersebut mencakup nauk tersebut dan nauk yang lain, meskipun masih satu jenis. Nauk ini dan nauk itu masih satu jenis. Contohnya adalah bekam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam. Maka hal tersebut Nabi berbekam adalah karena Nabi membutuhkan untuk mengeluarkan darah yang kotor yang ada di badannya. Nah, kita lihat Nabi berbekam. Apa makna Nabi berbekam? Apa maksud Nabi berbekam? Maka didapatkan maknanya adalah Nabi punya kebutuhan untuk mengeluarkan darah kotor. Nah, sekarang taasinya gimana? Kalau kita sudah dapatkan maknanya, maksudnya adalah demikian. Cuma ta'asibi kemudian meladani Nabi di sini gimana caranya? Apakah keteladanan meladani Nabi di sini khusus bekam? Apakah maksudnya yang penting adalah mengeluarkan darah ala wajhin nafi dalam bentuk itu memberikan manfaat kepada tubuh? Nah, boleh jadi bekam, ada cara lain selain bekam untuk mengeluarkan darah. Selain apa? Donor. Hah? Nah, maka sekarang Nabi berbekam. Apa maksud Nabi berbekam? Ada hajat. Apa maknanya? Apa maksudnya Nabi ada hajat untuk mengeluarkan darah kotor? Nah sekarang apakah untuk meneladani Nabi dalam hal ini harus mengeluarkan darah kotor harus dengan cara bekam? Ataukah boleh cara lain selain bekam? Dan ketika ada orang yang mengerjakan cara lain dengan bukan cara bekam, maka ini termasuk meladani Nabi. Ya? Nah, pakai lintah, ya benar. Ada cara mengeluarkan darah dengan lintah. Cara lain yang lain. Nah, apakah orang yang mengeluarkan darah dengan lintah, ya, itu termasuk dia meladani Nabi, ataukah tidak? Nah, kalau kita katakan di sini keteladanan di sini adalah jenis, maka pakai lintah juga meladani Nabi. Dan jika kita katakan meladani Nabi dalam hal ini adalah harus dalam nauk yang sama, maka harus peka. Tapi kalau
keteladanan di sini adalah jenisnya bukan nau'nya, maka pakai lintas juga ya, meneladani Nabi. Tapi kalau kita katakan keteladanan terhadap Nabi di sini adalah nau'nya, maka ya cuma bekam, nggak boleh yang lainnya. Yang lainnya bukanlah termasuk bagian dari meneladani Nabi. Contoh yang kedua, memindalika di antaranya adalah yang umum dilakukan oleh Nabi dan para sahabat adalah memakai rida dan izar. Ya. Rida dan izar. Ya. Rida itu kain lebar. Ya, kalau antum pernah lihat orang haji pakai kain ihram, kain atasannya untuk laki-laki itu namanya rida. Kain lebar, ya, cuma dipakai untuk begini dan untuk menutupkan badan bagian atas, tidak dikancing. Ya, semacam kalau bahasa kita semacam di tempat kita semacam apa? Jari, ya, jari yang cukup lebar untuk bisa menutupi bagian atas tubuh dengan ini ditaruh di sini, ini ditaruh di sini. Itu rida. Sedangkan izar dia sejenis sarung namun tidak sama dengan sarung. Itu kain bawah yang dipakai oleh orang ihram. Nah, laki-laki yang ihram itu disebut izar. Ya, seperti jari tapi makainya seperti sarung. Kalau bahasa tempat kita ya seperti jari, namun makainya seperti makai sarung. Itu namanya izar. Fal afdal. Maka apakah yang lebih afdal likuli ahad bagi setiap orang adalah yang tadi menggunakan rida, ya ta'azzar dan menggunakan izar, meskipun sambil pakai komis, ya, sudah pakai komis, pakai izar. Nih, ya, pakai rida, sudah pakai komis, sudah pakai baju koko, nah, ditambahi rida. Al afdal, apakah yang lebih afdal? Tidaklah seorang itu pakai komis, ma'al komis adalah sarawil. Ketika dia pakai hem, maka dia pakai sarawil, pakai celana. Min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan untuk memakai izar dan memakai rida. Hah? Pakai izar? Pakai izar tok. Ya, kalau Nabi izar tok. Izar Nabi sahabat izar tok. Nah, kalau sarung mau dikiaskan dengan izar, ya. Nah, maka tadi ini berkaitan dengan nau' dan jenis. Apakah meneladani Nabi di sini adalah nau' ataukah jenisnya? Kalau kita katakan meneladani Nabi dalam masalah ini adalah nau', perbuatan Nabi dalam ini adalah nau', maka rida harus tetap pakai rida meskipun bukan ridanya Nabi. Namun yang penting rida, ini nau'. Nah, kemudian izar ya izar. Ini kalau kita katakan keteladanannya adalah dalam nau', ataukah keteladanannya dalam jenis. Kalau keteladanan dalam jenisnya apa? Libas. Nah, jenisnya adalah libas, pakaian. Pakaian yang menutupi, yang memenuhi persyaratan. Nah, kalau kita katakan tidak dalam Nabi, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah dalam jenis, maka kita katakan pakailah pakaian yang kamu pakai selama itu memenuhi persyaratan. Nau'nya apa? Jenisnya apa? Pakaian yang berkembang di masyarakat. Nah, ya. Maaf, jenisnya saya tambahi. Jenisnya adalah pakaian yang ma'ruf, ma'hud di masyarakat tersebut. Itu jenisnya. Nau'nya apa? Izar ya izar, rida ya rida. Ini nau'. Kalau jenisnya apa? Libas al-ma'ruf al-muntashir di fil mujtama'. Pakaian yang tersebar dan yang dikenal oleh masyarakat setempat selama itu memenuhi syarat pakaian. Nah, keteladanan Nabi dalam masalah pakaian itu dalam nau' ataukah dalam jenis? Nah, kalau di sini masalah pakaian itu saya bisa menerjemahkan dengan agak yang enak. Yaitu masalah meneladani Nabi dalam masalah pakaian adalah model
ataukah kriteria? Model ataukah kriteria? Nabi dalam masalah pakaian itu model ataukah kriteria? Kriteria pakaian yang memenuhi persyaratan ataukah model? Nanti kalau bekam tadi apa? Antara kalau mau diterjemahkan bahasa Indonesia antara cara atau maksud. Antara cara ataukah maksud, harus bekam, caranya harus bekam ataukah maksud yaitu mengeluarkan darah. Kalau di sini masalah pakaian, nauk dan jenis, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia model ataukah kriteria. Ulama khilaf tanah, tapi itu amar bukan perbuatan, ini nggak masuk di sini. Itu nggak masuk dalam bab ini karena ini kita bahas masalah af'al. Sedangkan ini nanti katakan fitrah. Begitu amar masalah qaul. Meskipun kita katakan jawabannya adalah ulama khilaf masalah memahami turab. Tapi itu tidak masuk tidak masuk dalam bab ini karena bab ini membahas al-af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin berkaitan dengan masalah pakaian, beliau katakan di Syarah Nazam al-Waraqat, bahasanya yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah pakaian adalah dalam jenis, bukan dalam nauk. Bukan dalam nauk, rida atau rida enggak. Kita lihat para ulama ahlu sunnah mu'asirin, tidak ada yang pakai rida, tidak ada yang pakai rida, mereka pakai kumis, ya. Kita pakai kumis, nggak pakai rida. Nah, mereka pakai jubah. Nah, kalau pakai jubah itu nggak pakai izar dan rida, pakai jubah. Jubah itu bukan rida dan bukan izar. Maka mereka nggak pakai nauknya, namun pakai jenisnya. Dan demikianlah yang dipraktekkan. Wa alaihi al-amal. Wa alaihi al-amal. Tetapi secara teoritis ada khilaf, apakah nauk ataukah jenisnya. Yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana di Syarah Nazam al-Waraqat, masalah pakaian ittiba adalah bil jins, la bil nauk. Dan dalam prakteknya pun kita lihat para ulama ahlu sunnah, masalah pakaian mereka amalnya adalah al-jins, buktinya pakai jubah, pakai gamis, bukan pakai rida. Enggak kemudian rida yang biasa dipakai untuk haji itu terus-terusan dipakai setiap hari sepanjang tahun, rida terus, ya cuma pakai rida kalau pas haji saja atau umrah, itu ya pakai gamis biasa. Maka kita lihat memahami bahasanya menak dari Nabi dalam masalah pakaian dengan jenis itu alil amal, itulah dipakai. Fa'adal mawadhi', maka ini adalah tempat-tempat yang tata alat berkaitan dengan pembahasan menak dari Nabi dalam perbuatan. Dan ini adalah membutuhkan istihad, perenungan, berdalil dan pemahaman. Kurna.
وقصد به العبادة. وقصد به العبادة. أما ما فعله صلى الله عليه وسلم بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل أن ينزل في مكان مسجد بقوله نزله لا فردا منه صلى الله عليه وسلم تخصيصه بالصلاة والنزول فيه، فإن تخصيص ذلك مكان الصلاة لا يكون تأتيا به صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقصد ذلك المكان بالعبادة. قال ابن تيمية وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في فرض العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها عند الخروج من منى لما اشتبه هل فعله أنه أسمع بالخروج أو بقوله سنة تنازعوا في ذلك. ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال هذا سنة مستحبة بل غايته أن يقال هذا مما سار فيه اجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله مما لا ينكر على فاعله أنه مما يكون فيه اجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أو يقال في التعريف إنه لا بأس به أحيانا عارض إذا لم يجعل سنة راتبة. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله تارة يقرؤونه وتارة يسوغون فيه اجتهادا وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين، فإن ذلك إنما يقال فيها فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بغيره من السنة ولا المشروع. وما سنه خلفاء الراشدون فإنما سنوه لأمره وهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه ولا حراما إلا ما حرمه ولا مستحبا إلا ما استحبه ولا مكروها إلا ما كرهه ولا مباحا إلا ما أباحه. Nah, kemudian yang keempat, ta'asi menadani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan sebagaimana yang Nabi lakukan karena Nabi melakukannya. Maka meladani Nabi idzan jika demikian harus memenuhi dua kriteria, dua persyaratan. Yang pertama mengikuti Nabi dalam bentuk perbuatan, dan yang kedua mengikuti Nabi dalam maksud dan niat perbuatan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tawaf di sekeliling Ka'bah dan menyentuh Hajar Aswad dan salat di belakang makam Ibrahim, maka meladani Nabi adalah dengan melakukan perbuatan tersebut dan dengan tujuan ibadah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut dan niatnya adalah ibadah. Maka jika salah satu tidak dipenuhi, maka ini bukanlah ittiba. Adapun apa yang Nabi lakukan di hukmil ittifaq secara kebetulan dan Nabi tidak maksudkan, semacam Nabi itu singgah di satu tempat kemudian salat di sana, liqaulihi nazalahu. Kenapa Nabi salat di sana? Ya karena Nabi singgah di sana. Bukannya karena Nabi bersengaja untuk mengkhususkan tempat tersebut untuk sholat, dan bukan bersengaja untuk mengkhususkan tempat tersebut untuk istirahat. Kenapa Nabi singgah di sana? Karena Nabi pas capeknya di situ, dan istirahatnya di situ. Kemudian Nabi kebetulan sholat di situ. Maka Nabi tidak mengkhususkannya untuk ibadah dan Nabi tidak mengkhususkannya untuk singgah.
Maka mengkhususkan tempat tersebut dengan sholat itu bukanlah perbuatan mengadani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bermaksud menjadikan tempat tersebut sebagai tempat beribadah, yaitu sholat. Ibnu Taimiyah mengatakan hadza wal aslu. Inilah pada asalnya. Karena sesungguhnya mengikuti mutaba'ah fi sunnah, mengikuti sunnah itu lebih ditekankan daripada mengikuti bentuk perbuatan. Oleh karena itu ketika terjadi kerancuan atas sebagian ulama tentang masalah duduk istirahat, apakah Nabi melakukannya sebagai anjuran ataukah karena lihat jatin aridah, karena ada kebutuhan yang aridah yang dibutuhkan pada saat itu dan tidak dibutuhkan pada saat lain, yaitu capek. Tentang duduk istirahat, ulama khilaf ada 3 pendapat. Pertama adalah sunnatun mustahab. Setiap sholat dianjurkan duduk istirahat. Dan yang kedua mengatakan ghairu masru', tidak disyariatkan. Karena Nabi melakukannya bukan dengan qasdu taqarrub, akan tapi Nabi melakukannya adalah karena hajat, bukan qasdu taqarrub. Maka ghairu masru'. Dan pendapat yang ketiga, duduk istirahat dianjurkan indal hajah dan ghairu masru' jika tidak ada hajah. Untuk orang yang capek, orang kegemukan dan orang tua, maka duduk istirahat masru'. Orang yang enggak capek, orang yang enggak kegemukan, orang yang maka tidak masru' duduk istirahat. Ketika pendapat ulama tentang masalah ini, pendapat yang dirajikan oleh Syekhul Islam adalah masru' indal hajah. Ghairu masru' jika dunal hajah. Yang enggak ada hajat maka enggak masru'. Tapi pendapat yang lebih kuat, wallahu ta'ala a'lam wal ilmu indallah, adalah masru' sunnah mustahabah. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i. Demikian pula singgahnya Nabi di satu tempat namanya Muhassab. Lihat foto 2, satu tempat di Mekah, yaitu adalah mengikuti jalan dari Mina menuju Mekah. Ya, disebut juga dengan Batoha. Ya, tempat singgahnya Nabi dan para sahabat itu di Batoha. Indal khut min Mina, ketika Nabi meninggalkan Mina, keluar dari Mina menuju Mekah, Nabi singgah di Muhassab. Nah, ini rancu. Apakah ada pertentangan, ada perselisihan di antara para ulama? Apakah Nabi melakukannya karena itu adalah yang lebih enak untuk meninggalkan Mekah, untuk meninggalkan Mina, jalan yang paling dekat, yang paling enak kalau meninggalkan Mina, ataukah melewati Muhassab itu adalah, sehingga di Muhassab adalah satu sunnah dalam haji? Maka ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Demikian pula Ibnu Umar meletakkan tangannya di tempat yang pernah diduduki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna hada, maka hal ini kata Ibnu Taimiyah, satu hal yang tidak dilakukan oleh semua para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mensyariatkan untuk umatnya. Oleh karena itu tidak mungkin mengatakan mencontoh perbuatan Ibnu Umar semacam ini adalah sunnatun mustahabah. Bahkan maksimal hukumnya adalah kita katakan ini adalah sarra mimma sarra fi ijtihadu sahabat. Ini adalah maksimal hukumnya adalah mubah. Hada mimma sarra, ini adalah satu hal yang dibolehkan atau boleh di dalamnya ada atau satu hal yang boleh karena di dalamnya ada ijtihad sahabat. Dan tidak ada sahabat yang melakukan bid'ah. Tidak ada sahabat yang berbuat bid'ah. Maka cuma maksimalnya adalah boleh. Atau kita katakan tidak diingkari orang yang mengerjakannya. Karena ini adalah perkara yang dibolehkan di dalamnya ijtihad. Bukan karena ini adalah sunnah mustahabah yang diajak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Atau kita katakan tentang masalah ta'rif. Ta'rif kalau dalam pembahasan semacam ini itu bukan definisi. Apa itu ta'rif? Ta'rif itu kumpul-kumpul sore hari tanggal 9 Dzulhijjah di masjid-masjid, ya, di masjid-masjid di selain Arafah.
kumpul-kumpul ba'dal asar, ya, acara perkumpulan orang datang ke masjid kumpul tanggal 9 Dzulhijjah ba'dal asar hatta maghrib, itu disebut ta'rif. Itu disebut ta'rif sebagaimana pernah kita bahas di kajian Iqtida' Shiratal Mustaqim. Nah, kemudian orang ketika itu ada yang sholat, ada yang doa, ada yang baca Quran. Karena ini dinilai adalah waktu fadilah. Dan orang dan ikut kumpul di masjid sebagaimana manusia kumpul jemaah haji kumpul di Arafah. Nah, ini namanya ta'arif. Itu tasabuh, menyerupai jemaah haji yang kumpul di Arafah, namun karena ini bukan jemaah haji maka kumpul di masjid setempat. Isinya apa? Ya doa, ada yang mungkin ada sebagian doa, terserah masing-masing. Nah, tentang masalah ta'arif ini, maka ta'arif ini dilakukan oleh ba'du tabi'in. Dilakukan oleh ba'du tabi'in. Namun tidak ada doa jama'i yang dipakai oleh ba'du tabi'in. Jadi ta'arif yang dilakukan oleh ba'du tabi'in itu apa? Kumpul di masjid, ya, masing-masing kegiatannya sendiri-sendiri. Ada yang doa, ada yang ini, ada yang itu, terserah masing-masing. Nah, kalau itu kemudian diseragamkan sholat semua, nah ini yang tidak ada imamnya, tidak ada teladannya. Tapi kalau yang masih cuma sendiri-sendiri, nah ini diperselisihkan. Ini hukumnya diperselisihkan. Hukum ta'rif dalam bentuk yang tadi, yang kalau yang bentuknya kemudian ada acara doa jama'i atau kemudian sholat jamaah, nah ini yang nggak ada imamnya. Yang ada imamnya apa? Sendiri-sendiri. Nah yang ini diperselisihkan. Dilakukan oleh ba'du tabi'in dan diingkar oleh sebagian tabi'in. Nah kata Syekhul Islam Taimiyah, au yuqal fi ta'rif, atau kita katakan masalah ta'rif, annahu la ba'sa bi ahyana. Maksimal karena ini dilakukan oleh ba'du salaf, itu ba'du tabi'in. Maka maksimal kita katakan la ba'sa bi ahyana. Itulah mengapa jika dilakukan kadang-kadang di aridin, karena ada satu keperluan. Di dalam ij'al sunnatan ratibatan, namun tidak dijadikan sunnah ratibah. Itu tidak dijadikan setiap tahun seperti itu. Haka dari a'immatul ilm, ini yang dikatakan oleh para ulama, oleh masalah ini dan semisalnya. Terkadang mereka memakruhkannya, terkadang mereka membolehkannya. Mereka yasuruna fi istihad, membolehkan istihad di dalamnya. Siapa yang beristihad dan beristihadnya semacam ini boleh, maka silakan. Dan terkadang mereka membolehkannya dengan catatan tidak jadikan kebiasaan. Dan tidaklah berkata satupun ulama yang mengerti sunnah bahasanya perbuatan semacam ini adalah sunnah yang disyariatkan untuk kaum muslimin. Karena sunnah yang disyariatkan untuk kaum muslimin hanyalah kita katakan untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh menetapkan satu ajaran atau membuat satu syariat. Nah, jika ada yang bertanya gimana dengan sunnah khulafaur rasyidin yang kita ikuti, nah, maka jawaban Syekhul Islam, adapun apa yang disunahkan, apa yang diajarkan oleh khulafaur rasyidin, maka sesungguhnya mereka mengajarkan hal tersebut dengan perintah Nabi, yaitu alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Maka mengikutinya itu bukan karena murni mengikuti khulafaur rasyidin, namun karena bukan karena mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, namun karena Nabi mengatakan alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Maka ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa maka apa yang disunahkan oleh khulafaur rasyidin min sunanihi, bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada dalam agama ini satu hal yang wajib kecuali apa yang Nabi wajibkan, tidak ada yang haram kecuali Nabi yang haramkan, dan tidak ada yang mustahab kecuali Nabi mustahabkan, dan tidak ada yang makruh kecuali Nabi makruhkan, dan tidak ada yang mubah kecuali Nabi katakan hukumnya adalah mubah. Ini demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta